Oke, selamat datang kembali di channel luwengintens.id. Di video kali ini sesuai judul aku akan merekomendasikan settingan atau merekomendasikan custom room yang cocok untuk harian. Jadi pasti kalian ada titik jenuh setelah kalian menggonta-ganti custom room. Kayak misalnya custom room apa ya yang enak, custom room apa ya yang cocok untuk daily, custom room apa yang cocok untuk gaming, kan seperti itu. Di video kali ini aku akan rekomendasikan ke kalian ya tentang gimana sih biar custom room itu enak gitu dipakai untuk harian, bisa buka m-banking, dapat strong integrity dan lain-lain. Jadi dia custom room, dia punya akses root, tapi dia berjalan seperti handphone normal pada umumnya. Oke, untuk bahan dan lain-lainnya kalian bisa cek di deskripsi video. Cuman untuk video kali ini alat dan bahannya akan aku jadikan satu file, lalu aku akan zip, kemudian aku upload dan kalian nanti akan download dan akan ada password. Oke, passwordnya ini kalian bisa DM channel aku luwengintens.id atau kalian bisa masuk ke grup support Luwengintens support chat, ada linknya nanti aku kasih di deskripsi video. Kemudian kalian harus subscribe. Bang, kenapa harus subscribe? Biasanya gratis. Oke, alasannya gampang ya. Jadi untuk alur video di channelku ini lebih banyak yang nonton daripada yang subscribe. Maksudnya gini loh guys, kalau misalnya ada yang subscribe atau minimal ADS aku, AdSense aku tuh udah kebuka gitu. Kalau AdSense aku udah kebuka, udah nggak peduli soal subscriber dan lain-lain, karena untuk pendapatan atau untuk monetasi itu kan dilihat dari jumlah tontonan gitu. Kalau sekarang ya misalnya ada video yang sekian ribu ditonton dan sekian apa, cuma subscribernya bahkan nggak mencapai dari 10% dari jumlah tontonan video tersebut. Jadi sebenarnya ini gimana ya, salah satu cara lah. Toh link downloadnya atau file downloadnya aku nggak kasih iklan-iklan receh yang harus klik ini yang kayak ngebosenin gitu. Aku juga tahu tuh nggak enak banget, dan aku pasti aktif. Jadi kalau misalnya kalian DM aku di Telegram dan lain-lain, pasti aku balas dan akan aku kasih password dari filenya gitu. Jadi kan sepertinya kita impas gitu, kalian subscribe channelku juga memberikan info kepada kalian, nanti aku kasih passwordnya dan kalian ikuti sesuai yang ada di video ini. Oke, langkah pertama yang kita lakukan udah pasti, anggap aja ini adalah sebuah handphone Realme 6 yang belum pasang custom room tapi sudah install recovery dan juga sudah UBL dan juga sudah install recovery gitu ya. Sorry kalau misalnya ngomongnya agak belibet karena ini video tanpa edit dan langsung take one shot gitu ya, karena aku malas ngedit, jujur aja aku bilang. Oke, langkah pertama kalian siapin filenya dan siapin micro SD. Ini yang paling penting, micro SD ini kalian harus punya. Jangan ngarepin internal, karena internal kita akan wipe. Jadi pastikan kalian punya micro SD dulu, baru kalian lanjut ke video berikutnya. Langkah pertama, dan ini aku rekomendasikan kalian backup dulu WhatsApp kalian ya. Jadi WhatsApp ini adalah yang paling penting. Karena apa? Karena begitu kita instalkan custom room itu sangat sulit sekali untuk login ke WhatsApp ya. Jadi aku saranin kalau kalian ingin kontak di custom room, jangan lupa di backup WhatsAppnya menggunakan aplikasi Swift Backup. Jadi kalau udah di backup menggunakan Swift Backup ini, kalian nanti bisa restore ya, kalian bisa restore tanpa harus login ulang gitu. Caranya gimana bang? Caranya gampang, kalian buka aplikasi Swift Backup, jangan lupa dikasih akses root ya. Ini aku kasih akses root. Kalian bisa lihat di aplikasi Magis kalian di sini ya, di super user. Nah ini sudah ada Swift Backup, sudah mendapat akses root ya. Lalu untuk backupnya gimana bang? Nah untuk backupnya gampang, kalian klik di sini apps quick action, kalian klik backup all apps, tapi jangan di backup semua, hilangkan centangnya. Kalian cari aplikasi yang mau kalian backup. Kalau saran aku ya, itu cuman WhatsApp sama WhatsApp Business atau yang lain yang kalian gunakan. Aku selalu backup untuk kedua ini. WA Enhancer ini itu apa namanya, itu terserah kalian mau kalian backup mau enggak, terserah. Yang jelas kalau mau backup ini caranya, aku biasa pilih 3 ini. Kemudian ini yang gambar pen ini ya, yang gambar pen ini kelihatan dong. Ini agak jauh sekarang, berapa kayak apa? Oke, mudah-mudahan nggak ngeblur ya. Oke, nah yang ini klik di sini, ada APKS, ada data, expansion, Xdata, media dan lain-lain. Oke, restore, ini untuk restore-nya permission limit. What is permission limit? Oke, dan
no backup on device. Nah, jadi kalau untuk backupnya itu gampang ya, restore all apps. Ini aku udah ada backup ya, jadi ini karena sebelumnya aku udah ada backup, ini aku mau hapus dulu supaya lebih bersih aja gitu. Nah, untuk yang lain-lain itu aku sebetulnya nggak peduli, untuk game-game dan lain-lain. Tapi untuk WhatsApp ini harus banget aku backup ya. Nah, aku hapus dulu. Kalian mau ikuti hapus dulu juga nggak apa-apa, mau langsung backup juga nggak apa-apa. Jadi ini speed backup, kita tutup dulu aplikasinya, kita buka lagi habis itu seperti ini. Aku nih mau ngejar sholat Jumat guys, jadi harus cepat ya. Mana lagi ini aplikasinya. Kemudian di restore, kita pastikan udah nggak ada lagi. Oke, list is empty, berarti udah terhapus tadi. Kita backup ya, jangan semua kita pilih yang mau. Kalau misalnya kalian mau backup Mobile Legend atau PUBG atau apa, biar nanti nggak download lagi langsung main, bisa juga kalian. Sama caranya seperti ini juga, tapi gue pilih WhatsApp Business, WhatsApp, dan WA Enhancer. Lalu di sini aku klik pada tulisan atau pada simbol pulpen ini. Kemudian di sini ada user app parts, kalian bisa centang aja semua. Dan untuk select backup location, kalian pilih device ya. Jadi nanti untuk awalnya dia kayak gini. Nah, ini kalian klik aja seperti ini. Pokoknya samakan aja settingannya seperti ini, lalu backup. Oke. Nah, seperti ini untuk backupnya. Biasanya sebentar, tergantung seberapa banyak pesan di WhatsApp kalian dan juga video-video di WhatsApp kalian, seperti itu. Ini kita tunggu sebentar sebelum kita eksekusi ya videonya. Lumayan juga ini kan, untuk misalnya kalian kesulitan, bang aku habis install custom room-nya, habis itu nggak bisa login WhatsApp, kedeteksi WhatsApp tidak official. Nah, ini caranya, karena WhatsAppku juga kayak gitu guys. Makanya setiap kali aku gonta-ganti custom room ya seperti ini, aku backup dulu, nanti backup yang lama aku hapus, dan gitu seterusnya. Oke, 87%. Oke, setelah terbackup gini, selanjutnya gimana? Jadi hasil backupannya itu dia ada di internal storage ya, di sini. Ini internal storage, backupnya itu di sini di sub backup. Nah, ini karena internal storage mau kita hapus, jadi ini aku mau pindahkannya. Jadi cara pindahkannya gimana? Aku di sini pakai aplikasi RAR. Yang pertama aku klik sub backup, lalu aku jadikan dia arsip ya, swipe backup. Namanya WA backup terbaru, biasanya begitu. Nah, seperti ini, lalu oke. Nah, ini sebentar nunggu sampai selesai dijadikan file zip ya. Bentar, aku minum dulu. Oke, sampai mana prosesnya? Ternyata masih 50% ya. Ntar nih mungkin aku percepat atau enggak ya. Oke, lama ternyata. Biasanya cepet loh. Oh ya, kalau misalnya kalian mau apa namanya,
memilih ROM yang lain selain dari yang ada di paket yang nantinya kalian download, kan bisa kok. Jadi nggak usah berpatokan sama ini, cuman cara yang lain sama, cuman custom ROM-nya aja nanti yang kalian bedakan. Saran aku ya, saran aku sih kalau misalnya kalian cari custom ROM yang mau dipasang, kalian cari custom ROM yang build terbaru. Nah, itu minimal di Juni, Juli atau Mei seperti itu. Jangan bertahun-tahun. Karena apa? Karena ASB-nya, patch-patch yang ada di dalamnya itu terlalu lama. Nantinya bakal sulit untuk diinjek dengan cara integrity fix atau lain-lainnya. Jadi intinya nanti lebih sulit lagi tuh untuk mendapatkan strong integrity atau minimal basic dan device integrity ya. Jadi 2 centang hijau itu lebih baik daripada 1 centang hijau, dan 3 centang hijau itu lebih baik dari 2 ataupun 1 dari centang hijau, seperti itu. Jadi saran aku pakai custom ROM yang build terbaru atau minimal di bulan Juni ataupun di bulan Mei gitu ya. Ini kalian lihat aja postingannya, di situ biasa dijelaskan untuk security patch-nya tanggal berapa, ASP-nya tanggal berapa, seperti itu. Bang, nggak build ROM bang, nggak usah lah guys. Jadi custom ROM untuk Realme 6 ini udah terlalu banyak ya guys. Jadi kalau misalnya kita tambah lagi useless akhirnya. Karena untuk build ini sebenarnya yang paling nggak enak itu loh download resource. Jadi resource-nya itu ukurannya besar, belum lagi toolchain-nya dan lain-lain. Begitu spek PC aku juga kentang guys. Aku pakai laptop lama ya, kentang lah, sangat-sangat kentang. Jadi untuk build aja aku butuh berjam-jam, dan aku perlu memastikan agar tidak ada aplikasi lain selain Ubuntu yang jalan di Windowsku, seperti itu. Jadi untuk build ROM enggak lah, terlalu banyak, biarkan mereka. Oke, ini udah mau selesai ya. Oke, setelah selesai langsung setelah selesai ya kita backup seperti ini. Setelah selesai kita backup seperti ini, hasil backupnya ini hidup masih miku. Oh, hidup. Oke, hasil backupnya ini ya, ini langsung kita pindahkan, kita potong seperti ini, kita pindahkan ke kartu SD eksternal. Oke, biasanya aku letak di sini ya, kalian lihat ada sub backup 1, sub backup yang ini itu WhatsApp yang sebelumnya, yang ini itu game kayak Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Aku pindahkan kemari dulu. Bentar. Oh ya, untuk custom ROM yang kita pasang di sini tuh aku mau install custom ROM Lineage 20 Android 13 ya. Autornya itu si Innovable. Jadi ini custom ROM lumayan enak lah untuk harian, seperti itu. Dan juga untuk Lineage sendiri kan ya tahu sendirilah ya, yaitu memang benar-benar kayak AOSP, cuman sedikit ada fitur yang lebih baik dari AOSP sendiri. Aduh, orang tua aku nelpon guys. Orang tua aku nelpon. Bentar ya, aku skip dulu. Nah, orang tua tuh lebih penting guys. Mama aku nelpon guys. Ini aku pause dulu videonya. Oke, sorry ya. Tadi agak terganggu karena mama aku tadi nelpon. Udah gitu, tadi aku sempat buat makan sama sholat Jumat. Oke, lanjut. Jadi kan kita udah habis yang namanya backup ya, backup WhatsApp melalui menggunakan aplikasi Swift Backup. Nah, langkah selanjutnya adalah ya, pastikan kalian udah mengekstrak file yang kalian download nanti, lalu kalian letakkan di micro SD ya, di situ, supaya nanti kebaca di waktu di recovery. Jangan diletak di internal karena internal mau kita hapus. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke recovery mode. Sebentar aku pastikan dulu bahwasannya file yang aku backup tadi udah terpindah. Oke, ini ya, ini udah di kartu SD ya, udah di micro SD ku di sini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian aku mau cek folder download, siapa tahu ada yang belum aku download kan. Nah, ini udah semua. UC download udah nggak ada lagi di sini. Play integrity ya, play integrity Yuriki box. Nah, ini juga aku mau
pindahkan lah biar nanti nggak perlu update lagi. Aku pindahkan di sini aja lah. Oke, kita masuk ke recovery mode. Di sini kalian bisa masuk ke recovery mode lewat beberapa cara. Dari sini yang paling mudah kalau kalian pakai custom room. Kalau kalian di stock room, kalian bisa kombinasikan tombol power dan juga tombol volume atas ya, dengan catatan kalian udah install yang namanya fix bootloop Luweng Test ID atau file wajib ROI2 Luweng Test ID, yang filenya udah aku kasih di beberapa video aku yang lalu gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak ada install fix bootloop ataupun tombol volume apa kalian nggak bekerja seperti ini, kalian bisa pakai komputer dengan komen masuk ke RDB, kemudian ADB reboot bootloader seperti itu. Ini langsung kita masuk ke recovery mode. Ini ya, ntar nih di lab dulu. Oke, ini di Pitch Black Recovery Project. Nah, jadi di sini aku pakai PBRP. Kalau misalnya kalian pakai TWRP ataupun Orange Box atau yang lainnya, custom recovery yang lain tuh bebas dan bisa-bisa aja. Cuman aku rekomendasikan pakai Pitch Black Recovery ini karena lebih mudah ya. Oke. Sorry. Di sini di recovery ini kelihatan kan tulisannya. Oke, di recovery kita masuk ke wipe. Nah, di wipe ini kita format data lalu ketik aja yes seperti ini, enter, dan ini akan menghapus internal kalian ya dan segala file yang telah kalian download. Makanya tadi di awal pastikan di backup terlebih dahulu. Oke, di sini aku format. Oke, setelah aku format, aku kembali lagi, lalu aku pergi ke advance, lalu di tab pada Delphic, kemudian substratum overlay, modul Megis, cache, metadata, data internal storage. Jadi yang di skip itu cuman micro SD ya, yang di skip cuman micro SD seperti ini. Oke, kelihatan kan? Oke, setelah itu kita geser aja seperti ini ya, geser seperti ini. Nah, kalau udah selesai jangan langsung install room, kita kembali dulu, kita kembali. Habis itu di sini ini yang ada tombol power ini, di sini kita klik lalu reboot to recovery ya. Oke, handphone akan memulai ulang ke mode recovery. Ini supaya apa? Ini supaya tidak ada terjadi error pada saat install custom room nanti. Oke, setelah masuk ke custom room seperti ini, langsung kita pilih install. Oke, metode yang kita gunakan adalah metode clean flash ya, bukan metode dirty. Kalau dirty flash itu begitu kalian tadi masuk recovery, kalian langsung install custom roomnya lalu web change dengan catatan custom room kalian itu sama gitu, misalnya dari Lineage 20 ke 21 atau update seperti itu ya. Oke, di install lalu di bagian sini ya, di bagian sini pilih micro SD card ini. Oke, lalu cari file-file yang mau diinstal, yang otomatis itu custom room yang akan kita install. Di sini aku akan install Lineage ya, yang ini yang Jun ASB, yang di autornya tuh si Innovable ini Jun ASB. Oke, setelah setelah file custom room udah kita tambahkan yang mau diinstal, kita pilih lagi add more zip yang ini, lalu pilih yang namanya file LK ya, yang ini. Habis itu ini kan karena ROI2, jadi ROI2 fix wajib luwengtest.id yang ini, kemudian add more zip lagi. By the way, custom room ini vanilla ya, artinya tidak ada gaps, dan juga gaps yang kalian pakai itu tidak bisa sembarangan, kalian harus pakai bit gaps ya. Yang ini kita masuk ke folder gaps. Oke, habis itu bit gaps yang ini, lalu pilih bit gaps yang ini V5 ROAR ini ya, Android 13. Nanti semua file ini akan aku jadikan jadi satu folder, jadi kalian nggak pening untuk carinya, kalian tinggal ikuti aja
step by step yang mana yang duluan, yang mana yang ini gitu ya. Oke, setelah itu ini sudah ada tiga file, ada file LK, ada custom ROM, ada GApps. Lalu add mojib lagi, kita install Luweng kernel ya guys ya, Luweng kernel. Oke, kita install yang ini. Lalu karena aku mau root ya, kita harus root, karena kalian harus ikuti video ini, harus root. Jadi root itu untuk menyembunyikan rootnya, untuk strong integrity dan lain-lain. Kalian ikuti aja video. Terus itu kita install root kumpulan Megis. Rootnya pakai Megis Alpha yang ini. Oke, jadi sudah ada berapa ini? Sudah ada 5 ya. Ada Megis, ada kernel, ada file LK, ada GApps, ada custom ROM. Oke, setelah ini langsung kita swipe aja ke kanan seperti ini. Oke, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Seperti ini ya. Dan ini prosesnya biasanya beberapa menit, sampai 10 sampai 15 menit atau bisa lebih cepat. Oke. Kelihatan kan? Nah, ini deh. Sambil nunggu, kembali ya aku ingatin, kalau misalnya nanti kalian mau ekstrak filenya kemudian minta password, kalian bisa DM aku di Telegram dan kalian sertakan bukti bahwasannya kalian udah subscribe. Jadi alasannya tadi di awal udah aku kasih tahu ya, jadi jangan komplain, karena kalian tinggal mengikuti video ini dan kalian bisa dapetin handphone dengan custom ROM dengan settingan terbaik untuk dipakai sebagai daily driver dan lain-lain. Oke. Oke, sekarang lagi proses install file bootloop ya. Oke, file bootloop udah berhasil terinstall. Kemudian dia akan install GApps ya. Jadi GApps itu pakai bitGApps ya. Nanti udah ada sekalian. Pokoknya semua yang ada aku diinstal di sini semua udah ada dalam satu file yang akan kalian download nanti. Ini agak lama ya. Ini handphone Redmi Note 3 Pro nih. Ini aku cuma beli mesin kemarin, kebetulan ada LCD yang nggak kepake. Sekarang handphonenya lumayan untuk affiliate di Shopee untuk nonton video nih, oke banget. Aku beli mesinnya kemarin ini cuma 80.000 kalau nggak salah, 80 atau 50.000 seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi filenya atau prosesnya udah sampai mana. Oke, prosesnya udah selesai guys ya, prosesnya udah selesai. Langsung kita web change seperti ini, langsung reboot system ya. Oke, jadi ini adalah Lineage 20 Android 13, tapi ini build terbaru ya, dia maksudnya itu di bulan Juni kemarin. Author atau maintainernya atau devnya itu si Innovable. Jadi dia ini terkenal dengan apa ya, custom ROM yang dia buat itu kayak ringan, cocok lah untuk handphone dengan 4 GB RAM seperti itu. Dan karena dia pakai patch ASB terbaru, jadi lebih mudah untuk mendapatkan strong integrity atau minimal device dan basic integrity. Oke, ini kita tunggu aja. Kayaknya bootloop ya, kayaknya nih memang benar, karena kemarin ada yang ngomong bahwasannya yang kernel yang 336 bootloop katanya. Oke, mungkin karena spesifikasinya terlalu tinggi, nanti aku akan ganti filenya. Tapi kalian jangan khawatir, yang akan kalian dapatkan adalah kernel yang tidak bootloop ya.
Jadi ini cara ngaturnya gampang kan. Bootloop ini, bootloop di aku aja, nanti di kalian udah pasti bener semua filenya ya. Nah aku males lagi ngedit buat video lagi. Jadi sekalian kalau misalnya kalian bootloop kayak gini, caranya gampang. Kalian tinggal force reboot atau force shutdown atau matikan paksa handphone kalian. Ini kan seperti ini. Kalian tekan volume atas volume bawah dengan power bersamaan sampai dia mati handphonenya. Ya sampai dia mati. Oke nih. Ini posisi handphonenya udah shutdown. Kalau posisi handphone ada shutdown dulu, mulai hidup lagi. Karena aku ulang. Pastikan ya shutdown ya. Oke, ini shutdown. Langsung aja tekan power plus volume atas dengan catatan kalian install file LK atau fix bootloop atau RW2 fix wajib yang aku sertakan dalam file. Atau ada juga di video-video sebelumnya juga aku udah sertakan ini. Jadi tinggal power volume atas. Nanti kalian akan masuk ke recovery mode. Oke, kalian bisa lihat tulisan recovery di sini. Kalau udah gini aman. Oke, berarti kernel aku yang aku share sebelumnya itu bootloop ya, karena ada laporan juga nih, Bang, di Nusantara bootloop Bang, nggak bisa masuk ke home. Berarti benar ya. Oke, nggak apa-apa, nanti aku revisi. Mungkin terlalu ekstrim ya aku ngebuildnya karena full LTO. Jadi kalau kalian compile kernel, kalau full LTO itu memang terlalu agresif optimasinya, ya bisa hal-hal yang seperti ini terjadi. Oke, nggak apa-apa, aku ada kernel satu lagi. Langsung aku dulu install kernelnya. Nanti kalian nggak perlu install yang ini karena kalian nggak akan mengalami bootloop di sini ya. Aku nanti ganti filenya. Oke, aku ganti dulu yang 348 2025 23. Ini dia. Ini sebetulnya kernel V2 sih. Wait ya. Oke, web chats. Nah, kali ini pasti berhasil reboot tuh sistemnya guys ya. Nggak mungkin gagal lagi dong. Oke, ini udah berhasil masuk ke home screen ya. Udah berhasil masuk ke home screen, langsung aja kita setting. Ya, hanya aku setting bentar. Bentar ya, ini aku setting di sini. Karena di sini ada nomorku, nanti ada nomor email dan lain-lain. Bentar. Aku login Google dulu ya, login Google. Bentar. Oke, aku udah login Google, ini udah masuk ke home screen. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan, kan ini kan sekarang posisinya dia root. Jadi kalau ini pakai m-banking dan lain-lain ini nggak akan bisa. Jadi inilah
settingannya gitu ya. Jadi kan tadi kita udah install Magis, jadi Magisnya itu kan Magis Alpha, tapi di sini Magisnya itu belum terpasang sempurna, jadi kita harus klik lagi tulisan di aplikasi Alpha ini. Lalu di sini ada tingkatkan Magis Manager, ini oke. Nah, dia akan berubah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik, nanti dia akan minta penyiapan tambahan. Nah, di sini kita pilih yang langsung pasang yang disarankan ini, lalu klik mulai. Nanti dia akan minta untuk kita restart handphone kita. Ini mulai ulang, kita mulai ulang aja. Nah, habis ini Magis kita udah akan terpasang dengan sempurna. Oke, kalau ada notif seperti ini, sistem Android ada masalah dengan perangkat bla bla bla, ini oke kan aja ya. Oke, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah untuk memasang modul ya. Modul di sini kita buka Google dulu, kita akan cek untuk sertifikasi Google dan lain-lain apakah ini berhasil. Ini kita skip aja ya. Masuk ke bagian pengaturan Play Store ya, yang ini setelan nih. Nah, kalian bisa lihat di sini sertifikasi Play Protect, perangkat tidak disertifikasi ya, kalian lihat kan. Nah, habis itu kita akan klik beberapa kali di versi Play Store, nanti kalian akan masuk ke developer mode yang ini, kalian klik di bagian umum opsi developer, lalu cek integrity dari handphone ini. Oke, di sini dia cuman meet basic integrity ya, sebenarnya ini sih cukup ya, cuman kayak aku bilang tadi, kita akan membuat ini jadi sertifikasi, dan juga kalau bisa si integrity-nya ini akan jadi strong ya, atau minimal 2. Oke, di sini langsung aja kita pasang modul-modulnya ya. Modul yang pertama udah pasti Zigis ya. Di sini oke, ini kelihatan kan. Lalu cari mana ya aku letak ya, paket daily driver. Download. Hello Telegram. Oke, ini yang pertama Zigis Next. Ini pasti minta update ini, makanya ya error, pasti ada yang lagi di update ini. Nggak bisa dibuka ini. Kemudian oke, kita update dulu ya. Karena error tadi itu bisa jadi dari sini guys. Ini kita update sebentar. Tengok message-nya error nih, lagi diupdate, sabar dong. Kelihatan kan ya, kok ngeblur. Nah
Oke, sambil nunggu ini langsung install aja aplikasi yang lain ya. Wah, ini juga file manager. Nah, buka file manager. Bentar, aku install dulu aplikasi. Yang pertama tuh aku install Root Explorer. Oke, habis itu area. Nah, ini kan agak lebih terang ya. Izinkan. Oke, setelah Root Explorer, HMA, hide my app list, buka aplikasinya, langsung restore config, cari config HMA JSON yang udah ada dalam bundle yang di kalian ekstrak. HMA config, nah ini udah terimport, keluarkan, langsung buka Megis, modul, pasang. Yang pertama itu Jigis Next. Oke, kita pasang Jigis Next. Oke, kembali langsung kita pasang yang namanya no hello unlocked ini. Nah, jangan diupdate no hello nya nanti ya, nanti gue tahu. Oke, kemudian kita masuk lagi, kita cari lagi yang mau dipasang, yaitu Jigis sudah, Tricky Store belum ya. Nah, terus Tricky Store. Setelah Tricky Store, cari lagi Tricky Add-on. Oke, setelah Tricky Add-on, cari lagi yang namanya Better Now Installed. Oke, lalu cari lagi yang namanya Yuri Keybox. Oke, Yuri Keybox sudah. Habis itu pasang yang namanya Busy Box. Kalian ikuti aja ya, apa-apa yang duluan atau apa gitu ya. Setelah Busy Box, kita install lagi Samiko, cuman Samiko nya jangan pakai yang 125414 ini ya. Karena nanti ini kurang bagus, dia nggak bisa apa ya. Pokoknya kalau misalnya pakai Samiko yang 125414 ini, itu aplikasi AlphaGip itu ngedeteksi root gitu, atau dia mental gitu, force close. Jadi aplikasi nanti dulu, kemudian Elspos. Ini Elspos kita pasang. Oke, setelah Elspos kemudian kita pasang Samiko ya. Samiko nya di sini aku rasa Samiko. Nah, ini yang 395 ini. Aku pasang 395. Oke, kita cek lagi apa-apa aja. Better Now udah, Busybox udah, Elspos udah, No Hello udah, Samiko udah, Tricky Add-on, Tricky Store udah, Yuri Keybox udah, Play Integrity belum. Ya, Play Integrity belum. Play Integrity ini dia. Oke. Lalu di sini kalian lihat kayak misalnya ada yang minta perbarui ini, kayak Yuri Keybox Manager ini dia minta perbarui, ini perbarui aja ya, langsung pasang. Oke, udah langsung dipasang dari ke modul. Elspos IT ini, yang ini jangan kalian perbarui. Yang No Hello Unlocked ini juga biarin aja seperti itu ya. Jadi yang diperbarui, yang lain nggak apa-apa diperbarui, tapi jangan dua ini, Elspos IT sama No Hello Unlocked ini. Oke, semuanya udah terpasang, langsung mulai ulang. Lalu tunggu sampai next berikutnya.
Oke, ini udah masuk ke home screen lagi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Alpha, masuk ke Magis maksudnya. Lalu setelah itu masuk ke bagian modul. Nah, ini udah terpasang semua, kalian lihat. Oke, seperti yang aku bilang tadi, else post sama no hello unlocked ini nggak perlu diupdate ya. Oke, lalu selanjutnya ini di bagian Tricky Store ada tombol action, ini kalian tekan maka dia akan mendownload yang namanya KSU Web UI. Nah, ini dia. Lalu di sini dia ada minta permintaan super user, kalian izinkan seperti ini. Lalu kembali keluar dari aplikasi Magis, buka aplikasi KSU Web UI ini. Oke, nah di sini ada Jiggy Snack, ada Tricky Store, ada Yuri Keybox, ada Play Integrity Fix. Yang pertama kalian buka itu adalah Play Integrity Fix ya, yang ini. Oke, di sini klik bagian Advance, lalu yang paling atas ini ditekan yang patch.pip.json yang ini ya. Oke, selesai, langsung kembali. Sekarang kita akan install yang namanya ini kan, oh bentar, ini kan udah terapa semua ya. Bentar, bingung. Nah, hide my app list ini diseret ke bawah, Lpost dibuka. Di sini ada seperti ini pemberitahuan, jangan pernah tampilkan untuk modul. Hide my app list ini kalian hidupkan. Nah, seperti ini. Pastikan di bagian kerangka kerja sistem ini tercentang ya. Lalu keluar, buka hide my app list. Di sini udah ada modul activated. Lalu pilih template manage. Nah, ini template yang tadi kita restore udah ada, namanya hidden ya. Nah, ini aku jelaskan di sini. Di sini ada 24 apps invisible dan diberlakukan, di-apply ke 66 aplikasi. Jadi yang di apps invisible ini, kalau kalian lihat, ini adalah aplikasi-aplikasi yang perlu akses root, kayak misalnya hide my app list, KSU Web UI, Root Explorer, Alpha, dan lain-lain seperti itu. Ini kok bisa ada ini di sini? Nah, ini. Nah. Oh enggak, ini karena belum ku download semua, aku pikir aku download semua aplikasi. Nah, di sini di bagian app invisible ini aplikasi yang kalian nggak mau tampilin di sistem kalian, gitulah intinya. Kayak misalnya Magis, hide my app list, KSU Web UI, Root Explorer, dan lain-lain seperti itu ya. Kalau misalnya kalian ada install aplikasi dan aplikasi itu harus bisa dijalankan menggunakan root, nah kalian tambahkan di bagian invisible di sini ya, di bagian template. Kalau kalian mau menerapkannya, kalian edit yang di bagian apply to 66 apps yang ini, edit list. Nah, di sini belum ada listnya. Kenapa? Padahal listnya ada 66 apps karena aplikasinya belum kita install. Ya, jadi ini 66 apps ini aku nambahin semua. Jadi ketika kalian install nanti, dia udah otomatis terapply dengan template name hidden gitu ya. Kita ambil contoh di sini, aku mau install Shopee atau Sibank lah ya. Sibank. Nah, ini aku install dulu. Terus sama misalnya apa ya? Meta AI. Nanti aku share aku. Ini cuman contoh aja ya, sekedar contoh gitu. Bentar ya, kita download dulu. Oke, ini keduanya udah terdownload ya kan. Lalu misalnya ya, ini Sibank app banking ya kan. Yang ini juga si Meta AI ini juga, dia kalau misalnya ada aplikasi kayak Magis Alpha dan dia akan nutup sendiri gitu. Jadi kita buka hide my app list ya. Terus di sini di bagian awal, di sini kan ada app manage. Oke. Nah, Sibank otomatis ke enable karena apa? Karena aku yang buat. Jadi kalian begitu kalian restore itu sama aja kalian merestore pengaturanku ke handphone kalian seperti itu. Nah, ini jadi enable hide.
using one templates. Nah, ini dia hidden. Nah, kalau misalnya ada aplikasi yang belum aku hide di sini, kalian bisa tambahkan sendiri. Caranya kayak mana? Caranya ya dari app manage, ya kan. Kemudian kayak misalnya nih Meta AI kan belum aku hide nih dari root, ya kan. Itulah bukan hide root sih, tapi lebih ke nge-hide aplikasi yang butuh akses root gitu. Jadi klik pada Meta AI nya ini, lalu pilih yang enable hide, kemudian template config ini diklik, kemudian pilih hidden. Oke, udah begitu aja, segampang itu. Jadi sekarang si Cbank dengan si Meta AI dia nggak akan bisa deteksi aplikasi yang kita tambahkan di template manage yang hidden ini yang invisible. Jadi aplikasi kayak Alpha, kayak Hide My App List, kayak Web UI, Root Explorer, itu aplikasi yang terapply di sini mereka itu nggak bisa deteksi. Jadi seolah-olah aplikasi tersebut nggak ada. Kedepannya kalau kalian mau nambahkan, tambahkan aja sendiri, oke ya. Nah, setelah itu, ini bukan hide root ya, ini lebih menyembunyikan aplikasi yang di root atau aplikasi yang membutuhkan akses root. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita buka Magis Alpha seperti ini. Lalu klik pengaturan yang di atas ini. Pengaturan yang di atas ini. Lalu di sini ada namanya konfigurasi Danilis ya, konfigurasi Danilis. Nah, konfigurasi Danilis inilah hide root yang sebenarnya seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kalian ingin menghide root handphone kalian, kalian harus centang di bagian aplikasi yang mau kalian hide untuk rootnya gitu, seperti itu. Kayak misalnya Cbank. Jadi jangan langsung klik begini karena nanti bar birunya dia nggak full ya. Jadi kalian klik dulu aplikasi Cbank-nya, baru kalian centang dan barnya full dan semua tercentang. Nah, seperti itu. Sama kayak Google Play ini kan baru cuman separuh doang, kalian klik lalu kalian tekan lagi. Jadi ini juga klik tekan lagi. Sama kayak Meta AI, kalian klik dulu baru kalian tekan lagi ya. Jadi harus diklik dulu baru dicentang seperti itu. Nah, sekarang Cbank itu udah nggak akan mendeteksi kalau bahwasannya handphone ini sudah di root. Nah, seperti itu. Jangan pernah aktifkan yang lain di sini. Jadi kalian fokus ke konfigurasi Danilis dan ikuti step yang aku udah jelasin sebelumnya. Oke, kembali. Di sini kita buka kembali modul. Lalu cari yang namanya Yuri Keybox. Nah, yang ini baru kalian klik pada action. Oke, setelah selesai kalian tutup aplikasinya, kalian keluar, kalian buka Play Store. Tunggu sebentar. Oke, Play Store udah terbuka, langsung kalian masuk ke pengaturan, setelan, lihat di bagian tentang, habis itu kalian klik pada periksa sertifikasi. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di sini pemeriksaan perangkat selesai, artinya perangkat ini bersertifikasi Play Protect. Oke, satu masalah teratasi. Sekarang klik lagi pada bagian versi Play Store beberapa kali sampai ada tulisan Anda sekarang berada di mode developer. Oke. Bentar ya. Oke, di sini kita cek integrity dari handphone ini ya. Setelah kita menggunakan apa tadi. Jadi di sini periksa integritas. Oke, di sini dapat mid basic integrity dan device integrity, dan ini sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup untuk menjalankan game ataupun aplikasi sehari-hari. Dan ini sudah aman ya. Kalian udah mendapatkan sertifikasi Play Protect, kalian udah dapat basic dan device integrity. Jadi ini udah handphone udah bisa dipakai secara daily seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian buka Cbank ya, sebentar, cuman ini aku mulai ulang dulu ya untuk memaksimalkan pengaturan yang udah kita buat. Oke, kita mulai ulang dulu.
Oke, setelah mulai ulang seperti ini, kita cek lagi di aplikasi Megis, cek di bagian modul sudah oke semua, lalu masuk ke pengaturan lagi. Habis itu cari konfigurasi Danilis dan semuanya masih tampak normal seperti biasa. Oke, jadi udah terhide. Langkah selanjutnya adalah di sini ada tulisan sembunyikan aplikasi Megis. Nah, ini kalian klik. Lalu untuk nama aplikasinya nanti, jadi nama aplikasi Megis akan berubah dengan nama yang kalian buat di sini. Kalau aku biasanya aku buat kepala luwing. Oke, lalu klik OK. Nah, kalau ada opsi kayak gini, kalian pilih yang jangan kirim. Nah, lalu ada tambahkan pintasan ke layar utama, klik batal aja. Sekarang aplikasi yang namanya Alpha udah berubah menjadi kepala luwing. Ini adalah aplikasi Megis yang sekarang. Nah, ini ya. Oke, sekarang pembuktian, kita akan buka aplikasi Seabank. Nah, ini kita tutup dulu semua. Apakah dia mendeteksi adanya root? Lalu kita pilih sudah punya akun. Lalu masukin nomor handphone, ini asal-asal aja, passwordnya juga asal-asal. Biasanya kalau misalnya handphone sudah terroot, di sini akan ada keluar handphone bla 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 gitu ya. Di sini kita tes login. Nah, nomor handphone dan password tidak sesuai, artinya tidak ada masalah tentang mendeteksi root di sini. Oke. Jadi sampai situ handphone ini sekarang sudah bisa dipakai secara normal untuk daily ya, dengan menggunakan custom ROM untuk daily driver dan lain-lain, dan ini sangat nyaman sekali untuk digunakan seperti itu ya. Jadi seandainya nanti kalian ada download aplikasi baru, misalnya aplikasi bank apa gitu, bank BCA misalnya, kan ada aplikasi bank BCA. Yang pertama kalian buka hide my app di sini, lalu kalian klik di bagian app manage, lalu di sini kalian cari aplikasinya my BCA. Anggaplah Google Play Store di sini adalah my BCA, ya kan? Kalian klik, lalu pilih enable, nah lalu pilih pakai complete, pakai template, nah pilih hidden. Udah seperti itu aja. Ini untuk menyembunyikan aplikasi root. Lalu untuk rootnya sendiri kalian buka aplikasi Megis, kemudian masuk ke pengaturan, lalu konfigurasi Danilis. Kalian tambahkan my BCA tadi, atau di sini kita ini anggaplah my BCA. Klik dulu, baru tekan ini. Udah begitu doang, beres untuk hide rootnya. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian video dari luwingtest.id pada kali ini. Kita bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk dapat filenya, kalian harus subscribe channel ini, kalian screenshot atau kalian kasih bukti bahwasanya kalian udah subscribe, kemudian kalian DM aku di Telegram ya. Dan jangan lupa juga gabung ke chat grup support yang ada di Telegram. Semua link dan deskripsi semua link aku letakkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika kalian suka, kalian bisa komen, share, dan like video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, kita jumpa pada video berikutnya. Bye bye.